Oke, halo semuanya. Selamat pagi. Di sini udah ada Anahak ya. Alfi, Salman, Wildan, Dimas. Gimana kabarnya guys pagi ini? Baik, Bu. Baik ya. Oke. Gimana? Buat presentasinya udah siap? Hari ini siapa sih yang presentasi? Ada kelompok 12 ya? Oh, ada Alfi dan Syahroni. Mana nih Syahroni? Belum datang. Hayo, ke mana? Alfi udah datang ya? Alfi. Tadi perasaan ada Alfi ya? Mana tuh dia? Oh, ada nih ya, Alfi. Alfi gimana? Udah siap belum? Udah, Bu. Udah ya, oke. Makalahnya udah dikirim. Udah, Bu. Udah di Google Drive. Oke, saya boleh minta linknya nggak? Biar saya langsung cek di sini ya. Ini boleh sambil dipersiapkan dulu. Terus Sharoni juga boleh sambil dipanggil ya, friend ya. Ya, boleh yuk, Alfi. Silakan. Oke, gimana? Udah, Alfi? Ini Bu lagi disiapin PowerPoint-nya. Oh ya, oke oke, ditunggu. Teman-temannya yang lain boleh dipanggilin ya, friend ya. Ini baru beberapa orang aja nih yang masuk nih. Oke, sambil kita nunggu Alfi, kita coba cek dulu kali ya makalahnya ya. Dan Sharoni ya. Ini Sharoni masuk nggak Alfi? Hadir nggak sih nanti dia? Saya lagi udah di chat sih, Bu. Udah di chat ya? Oke. Ini ada kendala PPT-nya nggak? Enggak, Bu, nih lagi dia mau di share screen. Oke kalau gitu. Hmm, oke. Ntar ya. Ini udah bisa dimulai, Bu.
Oh, udah bisa. Oke, boleh silakan. Dibuka aja dulu. Tapi ini belum di-share ya. Boleh di-share dulu kak ya. Oke. Bisa, Alfi? Oh ya, udah bisa nih. Nanti di show aja ya. Nah, oke. Oke, udah aman ya. Boleh dimulai. Oke, selamat pagi semua. Jadi, eh, saya Muhammad Alfiansyah Ayer Saputra dan teman saya Syahroni yang mempresentasikan materi tentang sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, pendaulat. Indonesia sebagai negara yang merdeka memiliki dasar-dasar negara yang diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu aspek yang penting dalam pembentukan negara adalah cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita ini telah tertuang dalam Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945 dan menjadi dasar bagi sila keadilan sosial dalam Pancasila, terutama dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita keadilan sosial dalam Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945, mengandung cita-cita keadilan sosial yang menjadi pijakan bagi pembangunan negara Indonesia. Beberapa cita-cita tersebut antara lain: satu, persamaan hak. Proklamasi kemerdekaan menggarisbawahi bahwa semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Hal ini menegaskan Hal ini menegaskan prinsip persamaan dalam hukum dan pelindungan hak asasi manusia. Dua, kesejahteraan rakyat. Proklamasi kemerdekaan juga menekankan pentingnya mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses dan pemerataan dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan kerja, dan kebutuhan dasar lainnya. Tiga, keadilan sosial. Proklamasi kemerdekaan menegaskan pentingnya adanya keadilan sosial di Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk meraih kesejahteraan dan mendapatkan perlakuan yang adil dari negara dan masyarakat. Sila kelima, Pancasila yang cita-cita kemanusiaan dalam sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila menyatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain mencakup cita-cita keadilan sosial, terdapat dalam proklamasi kemerdekaan.
Sila ini juga mengandung cita-cita kemanusiaan yang sangat penting. Beberapa cita-cita kemanusiaan dalam sila kelima adalah sebagai berikut. 1. Martabat manusia. Sila kelima menegaskan pentingnya menghormati martabat dan kehormatan setiap individu. Setiap manusia memiliki hak-hak yang terpisahkan dan harus diakui serta dihormati oleh negara dan masyarakat. 2. Kesejahteraan sosial. Sila kelima mendorong terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini meliputi perlindungan sosial, upaya pemerataan pendapatan, dan kesempatan yang adil dan memperoleh kehidupan yang layak bagi setiap individu. 3. Solidaritas. Sila kelima yang menekankan pentingnya solidaritas di antara seluruh warga negara. Lalu, sila kelima juga menekankan pentingnya solidaritas di antara seluruh warga negara Indonesia. Solidaritas ini mencakup saling membantu, tolong-menolong, dan gotong royong dalam upaya mencapai keadilan sosial bagi dan kesejahteraan Indonesia. Implementasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, perlu dilakukan implementasi yang konkret dan komprehensif. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain yaitu 1. Penegakan hukum. 1. Penegakan hukum dalam keadilan. Diperlakukan penegakan hukum yang adil dan transparan untuk melindungi hak-hak rakyat. Jaminan akses keadilan bagi semua warga negara harus dijamin, termasuk akses pengadilan dan perlindungan hukum yang setara. 2. Pendidikan dan kesehatan yang merata. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. Dibutuhkan peningkatan akses pendidikan berkualitas dan pelayanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Pengentasan kemiskinan. Langkah-langkah konkret harus diambil untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan keterampilan, dan penciptaan lapangan kerja harus ditingkatkan. 4. Pemberdayaan masyarakat. Partisipasi aktif Partisipasi aktif masyarakat dalam mengambilan keputusan dan implementasi kebijakan penting untuk mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah perlu memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam membangun dan mengatasi masalah-masalah sosial. Kesimpulan, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam Pancasila. Cita-cita keadilan sosial ini terkandung dalam proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 dan diperkuat oleh cita-cita kemanusiaan dalam sila kelima untuk mewujudkan keadilan sosial. Diperlukan implementasi yang komprehensif dan berbagai bidang seperti hukum, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan upaya yang dengan upaya yang terpadu dan berkelanjutan, diharapkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai dan masyarakat dapat hidup dalam keadilan dan kesejahteraan yang merata. Oke, di sini ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, kayaknya boleh ditutup aja kali ya, Alfi ya. Oke, Bu. Baik, sekian Ah, dari kelompok kami. Kalau ada kurang lebih, mohon maaf. Selamat pagi semua. oke, selamat pagi. Boleh ditutup dulu. Biar saya ambil lagi ya.
Oke guys, tunggu sebentar. Ini udah terlihat belum? Udah ya? Udah, Bu. Oke, siap. Hari ini kita mau belajar soal ini ya, sila Pancasila yang terakhir gitu kan, sila keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Jadi sesuai dengan ininya ya, sila keadilan. Berarti kita kan harus adil, artinya itu harus sama rata gitu ya. Jadi ibaratkan timbangan, nggak boleh berat sebelah kayak gitu. Oke, mari kita cek dulu. Dari sila kelima ini ya, yang udah kita tahu bunyinya, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, kayak gitu tuh ada artinya ya, Fran ya. Ada artinya dari padi dan kapas ya. Kalau padi yang kita tahu orang makin berilmu biasanya kan makin merunduk ya. Itu bisa diibaratkan dengan padi gitu. Sedangkan kalau kapas, kapas itu kan putih ya. Berarti diharapkan sesuatu itu jernih gitu ya, putih, tidak ternodai. Nah, sama kayak kita, moral kita, hati kita kayak gitu ya. Itu harus seputih kapas kayak gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ya, pada umumnya nilai Pancasila ini digali oleh nilai-nilai luhur nenek moyang bangsa. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana moral kita kayak gitu ya, termasuk nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena digali oleh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, Pancasila ini mempunyai kekhasan dan kelebihan. Nah, balik lagi dengan nilai ya. Ingat kemarin kita membahas tentang nilai. Nilai itu sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berfaedah. Jadi kalau kita memiliki nilai, berarti kita memiliki value kayak gitu ya, memiliki sesuatu yang dalam tanda kutip tuh yang berharga kayak gitu ya. Nah, jadi kalau sesuatu yang bernilai itu berarti bermanfaat. Nah, dengan kalian memiliki nilai, berarti kalian tuh bermanfaat dalam lingkungan kalian, friend. Makanya kalian sebagai mahasiswa, sebagai anak ya, sebagai teman atau sebagai apapun itu, kalian harus bisa menjadi lebih bermanfaat untuk orang sekitar kalian kayak gitu ya. Makanya nanti kalian akan memiliki nilai tersebut kayak gitu. Oke, selanjutnya, sedangkan prinsip keadilan yaitu berisi keharusan tuntutan untuk bersesuai dengan hakikat adil ya. Nah, jadi berkaitan dengan hakikat adil ini ya. Nah, prinsip keadilan ini berisi keharusan tuntutan untuk kesesuaian dengan hakikat adil. Jadi harus sama rata gitu ya, harus sama rata atau ibaratkan timbangan tadi itu harus seimbang. Nah, harus kayak gitu ya, Fren ya. Oke, berikutnya dengan sila kelima ini manusia kan menyadari ya hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial. Nah, karena kita ngomongin timbangan lagi ya, berarti kan sesuatu itu harus sama rata, harus adil, nggak boleh berat sebelah. Yang kanan doang, yang kiri doang itu nggak bisa kayak gitu ya. Jadi harus sama rata gitu ya. Heeh. Oke, nah, selanjutnya kita cek dulu nih nilai yang terkandung pada sila kelima. Nah, apa aja nih nilainya? Kalau dilihat dari kata-katanya gitu kan ya, udah jelas banget kalau ini tentang keadilan. Keadilan sosial itu maksudnya gimana ya? Jadi keadilan sosial ialah sifat masyarakat ya yang adil dan makmur, berbahagia untuk semua orang. Jadi berbahagia untuk semua orang. Ha-ha. Nah, ini tidak ada penghinaan pastinya ya. Tidak ada penghisapan. Penghisapan tuh kayak semacam hukuman gitu ya, friend ya. Atau hitung-hitungan gitu ya. Jadi seberapa takaran baiknya, buruknya gitu ya. Nah, jadi dia tidak ada penghisapan terus bahagia material ya, material juga bahagia spiritual serta lahir dan batin. Nah, jadi kalau kalian udah bahagia spiritualnya ya, udah spiritualnya udah oke, terus lahir dan batinnya juga tenang. Nah, itu kan kalian pastinya memiliki kebahagiaan dalam hidup kalian, kayak gitu. Oke, kemudian istilah adil ya. Istilah adil yaitu menunjukkan bahwa orang harus memberi kepada orang lain. Nah, yang kita tahu kan adil ini ya, Ren ya. eh Tidak apa ya, tidak berat sebelah alias kita tuh harus sama antara hak dan kewajiban, antara sesuatu yang harus kita beri dan kita terima gitu ya.
Heeh. Nah, di sini kita lihat ya, dia nggak hanya ini friend ya, nggak hanya keadilan atau timbangan tadi itu kan. Nah, istilah adil ini menunjukkan bahwa orang itu harus memberi kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu mana haknya sendiri, serta tahu apa kewajibannya kepada orang lain ya. Nah, jadi harus tahu kita tuh kewajibannya apa. Misalnya kalau kita sebagai, manusia gitu ya, sesama ya, kita kan harus menghargai hak orang lain kayak gitu ya. Heeh, jadi kalau misalkan ada orang kesulitan, kita juga boleh berbagi kayak gitu ya. Karena kan kalau dalam agama ya kayak kata shodaqoh gitu ya atau sedekah gitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang kalau kita mampu, ya kita wajib melakukannya gitu ya. Kecuali kalau kita nggak mampu gitu. Oke, nah selanjutnya berkaitan dengan sosial ini berarti tidak mementingkan diri ya, tidak mementingkan diri sendiri. Nah, tetapi mengutamakan kepentingan umum ya. Nah, jadi kita tuh sebagai makhluk sosial lebih mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan diri sendiri ya. Karena kalau sendiri tuh jatuhnya egois kayak gitu ya. Nah, kemudian tidak individualistik dan egoistik. Nah, ini kan kalau egois ya berkaitan dengan ya udah aku aja gitu. Aku nggak peduli sama orang, mau orang gimana, yang penting aku di sini dapat keuntungan, misalnya kayak gitu. Nah, ini nggak boleh kayak gini, Bran ya. Jadi kita harus mm, menyeimbangkan ya antara hak orang lain dan hak kita kayak gitu ya. Jadi biar sama rata. Nah, oke. Jadi intinya ini tujuannya atau goals-nya adalah untuk kepentingan bersama ya. Jadi nggak untuk kepentingan diri sendiri gitu. Oke, selanjutnya kalau kita lihat ya di dalam sila kelima ya, itu terkandung nilai keadilan ya. Terdapat nilai keadilan ya. Didasari oleh hakikatnya keadilan manusia yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Jadi ada hubungan manusia dengan dirinya sendiri ya, atau individualnya ya. Karena kan kita sebagai makhluk tentunya kembali pada diri sendiri ya. Kita hakikatnya ya individualistik gitu ya. Kembali kepada diri kita sendiri juga gitu ya. Nah, kemudian selain itu ada manusia dengan manusia lain. Jadi sikap kita kepada lingkungan, kepada sesama. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kemudian juga ada manusia dengan masyarakat ya. Nah, manusia dan dengan masyarakat. Jadi selain dengan sesama, misalnya dengan orang tua, dengan saudara, itu kan berarti dengan manusia ya, manusia dengan manusia. Berarti dengan orang lain tapi nggak banyak gitu ya, bukan bukan masyarakat gitu, bisa ke saudara kita, bisa ke orang tua kita dan lain sebagainya. Kalau manusia dengan masyarakat berarti hubungannya dengan orang lingkup yang lebih banyak gitu. Kemudian ada juga bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Nah, ini juga penting ya, friend ya. Berkaitan dengan Tuhan ya, hubungan kita dengan Tuhan itu penting karena kalau kita tidak memiliki kepercayaan lah ya, tidak memiliki kepercayaan atau kita tuh apa ya, hati kita tuh kosong dari apa tuh, adanya Tuhan atau keyakinan. Nah, itu kadang membuat kita terombang-ambing pada sesuatu yang salah jadinya, friend ya. Makanya penting banget ya, makanya ada sila pertama. Sila pertama itu ketuhanan. Karena Tuhan atau keyakinan kita kepada Tuhan itu penting banget untuk menyetir atau untuk mengontrol ya keegoisan kita atau moral-moral yang tidak baik dalam diri kita. Nah, jadi ini juga penting banget ya hubungan manusia dengan Tuhan kayak gitu. Oke, oleh karena itu manusia dikatakan pula sebagai makhluk monopluralisme ya. Nah, jadi mono ya, namanya mono berarti sendiri gitu ya. Nah, jadi kembali lagi pada dirinya sendiri. Oke, selanjutnya kalau kita lihat di sini ada nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama ya. Jadi ada nilai-nilai keadilan ya yang harus kita wujudkan bersama dan membangun bangsa yang baik dan sejahtera. Di sini ada keadilan distributif.
Nah, ya ini keadilan distributif ini suatu hubungan keadilan antar negara ya terhadap warganya ya. Jadi ada negara terhadap warganya kayak gitu. Jadi gimana nih sikap pemerintah kepada rakyatnya? Nah, ini berkaitan dengan keadilan distributif ya. Dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, serta kesempatan dalam hidup bersama didasarkan atas hak dan kewajiban. Berarti ini berkaitan dengan pemerintah ya. Nah, pemerintah kepada masyarakat ya kita. Nah, masyarakat adalah kita ya. Masyarakat gini ya. Oke. Berikutnya ada juga keadilan yang legal ya atau keadilan bertaat. Nah, ini yang kayak mana nih ya? Nah, keadilan ini adalah yaitu hubungan keadilan antar warga nih ya, antar warga negara terhadap negaranya. Nah, kalau ini rakyat ya. Nah, dalam ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undang yang berlaku di negaranya ya. Nah, kalau yang ini berarti termasuk ini ya, rakyat ya, kewajiban rakyat kepada negara ya. Nah, negara. Nah, ini bisa dalam cakupannya pemerintah juga gitu ya, yang mengatur gitu ya, Fran ya. Nah, pemerintah gitu ya. Nah, jadi kita sebagai negara juga memiliki kewajiban, nggak cuma pemerintah atau negaranya aja yang punya kewajiban kepada kita ya. Selain itu kita juga punya kewajiban, yakni kita tuh harus menaati peraturan dari undang-undang atau peraturan yang sudah ditetapkan. Kita tuh wajib banget untuk menaatinya. Jadi biar nggak semena-mena dan hidup teratur ya dalam suatu bangsa gitu. Oke. Selanjutnya ada keadilan kumulatif. Nah, kumulatif ini kayak mana sih? Keadilan kumulatif ini yaitu suatu hubungan keadilan antar warga ya, antar warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Nah, ini secara timbal balik antara sesama ya, antara sesama lingkungan ya di suatu lingkungan atau berkaitan dengan sosial ya, lingkungan sosial kayak gitu. Nah, selanjutnya bagi Aristoteles, pengertian keadilan ini merupakan asan pertalian dan ketertiban dalam masyarakat ya. Jadi dengan adil itu ibaratkan sebagai pengikat kan ya. Biar tidak berantakan gitu ya. Ibaratkan sebuah apa ya? Sebuah air gitu ya atau sebuah jangan air ya. Misalnya suatu benda gitu ya. eh Katakanlah kerikil gitu ya, terus kita bungkus. Nah, terus kita tali. Nah, ini keadilan ini semacam talinya gitu, friend ya. Jadi kalau nggak ditaliin ya, kerikil-kerikil atau bola-bola itu bakalan keluaran gitu ya, bakalan berceceran. Nah, jadi fungsinya seperti itu analoginya ya. Heeh. Dan selanjutnya ini juga sebagai ketertiban dalam masyarakat ya. Jadi semua tindakan yang bercorak ujung ekstrim ini menjadikan ketidakadilan akan merusak atau bahkan menghancurkan pertalian dalam masyarakat. Nah, jadi seperti yang saya analogikan tadi ya, kalau nggak talinya itu nggak ada, keadilannya itu nggak ada, itu bakalan berceceran atau menghancurkan pertalian itu, bakalan amburadul alias pecah-pecah kayak gitu ya, friend ya. Jadi butuh banget tali itu untuk mengikat sesuatu ya, atau untuk menjadikan sesuatu itu menjadi satu gitu ya, jadi nggak berantakan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya atau bingung-bingung? Aman? Gimana? Aman ya? Aman, Bu. Oke, kita lanjut lagi ya kalau gitu ya. Kemudian ada penerapan sila kelima ya. Gimana sih penerapan sila kelima di Indonesia? Nah, yang kita tahu di sini keadilan sosial itu berarti keadilan yang seimbang ya. Yang seimbang dalam suatu masyarakat. Namun ternyata dalam kenyataannya sila kelima masih memiliki banyak kekurangan ya. Karena masih banyak yang belum mematuhi kayak gitu. Banyak yang masih apa sih ini gitu ya. Atau aduh, nggak bisa nih, apa ya, bersikap adil kepada sesama misalnya. Kadang
susah banget ya friend ya ketika sesuatu atau aturan-aturan ada aturan-aturan gitu ya terus kita mau mematuhi kadang hati yang kita hati kotor ya atau hati yang jahat kita eh susah banget buat melakukan hal itu karena kan setiap orang pasti punya sisi gelap atau sisi tidak baik gitu ya. Cuman tergantung orangnya, apakah dia bisa memanage atau dia bisa mengontrol ya sifat-sifat buruk itu agar tidak keluar dan tidak merusak hal yang seharusnya dilakukan gitu. Oke, perwujudan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia setelah 68 tahun merdeka masih belum maksimal ya, belum maksimal. Sekaligus merupakan sila yang diabaikan. Nah, jadi emang termasuk sila yang diabaikan karena sulit banget sih emang friend ya bersikap adil. Kadang orang tuh bilang aku tuh udah adil, tapi ternyata enggak. Ya, kita lihatlah kasus-kasus maksudnya antara kasih sayang orang tua kepada anak gitu ya. Nah, kalau kita tahu kan ya, yang kita tahu orang tua kan pastinya ya baik ya, pastinya sayang sama anaknya. Nah, nggak ada dong orang tua yang ini, yang nggak baik sama anaknya atau nggak sayang sama anaknya. Walaupun ada sih, ada kasus yang orang tuanya lumayan agak gimana gitu ya. Tapi yang kita tahu ya orang tua tuh pastinya sayang sama anaknya. Tapi friend ya, kadang kalau kita punya saudara banyak gitu ya, orang tua kita punya banyak saudara. Orang tua kita punya banyak anak gitu ya. Berarti kita punya banyak saudara misalnya. Nah, ada kecenderungan anak itu merasa tidak adil. Padahal yang kita tahu orang tua tuh kasih sayangnya tuh sama, nggak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya, ya. Tapi masih aja ada perasaan tidak adil. Padahal udah tercetus banget kalau orang tua itu ya intinya makhluk paling sangat menyayangi anaknya gitu ya. Jadi ibaratkan kayak nggak mungkin gitu kalau dia tidak adil gitu ya. Nggak mungkin nggak mungkin nggak adil. Tapi ternyata masih ada banyak banget anak-anak yang merasa tidak adil gitu ya. Jadi keadilan itu masih terasa tidak tercipta dalam lingkungan keluarganya. Nah, apalagi kalau kita membahas soal antara masyarakat ya, antar negara apalagi, waduh antar bangsa gitu maksudnya gimana hubungan kita dengan bangsa gitu ya, dengan negara ya. Nah, dalam lingkup kecil, dalam lingkup keluarga aja masih ada ya, masih ada bentuk ketidakadilan gitu atau masih belum maksimal lah ya intinya. Apalagi dalam cakupan yang lebih luas lagi, yang lebih besar lagi kayak gitu. Nah, ini sesuatu yang emang gampang banget diucapin ya. Wah, aku adil gitu. Wah, aku bisa nih ya menyamaratakan antara ini dan itu gitu ya. Jadi nggak ada pihak-pihak yang merasa kok aku dapatnya segini, kamu segitu gitu. Jadi nggak ada yang merasa seperti itu. Nah, itu emang nggak susah, friend ya. Mungkin kalau diucapkan dengan kata-kata emang gampang sih, tapi untuk praktiknya emang sangat sulit ya. Jadi kita sampai sekarang masih berusaha gimana caranya untuk bersikap seadil mungkin sesuai dengan sila kelima gitu. Oke, nah, di sini ya, ini ditandai dengan saat ini adanya kurang lebih 100 juta. Nah, kalau kita lihat kasusnya ya, kasus yang terjadi di Indonesia ya, ini ditandai saat ini adanya kurang lebih 100 juta rakyat Indonesia menurut data Bank Dunia berada di garis bawah ya, di garis kemiskinan atau kurang lebih 40% dari bangsa Indonesia ini menandakan masih besarnya kesenjangan sosial di Indonesia. Jadi masih ada kesenjangan sosial kayak gitu ya. Jadi masih banyak yang tidak mendapatkan haknya ya, apalagi saudara-saudara kita yang ada di eee, tempat terpencil ya, daerah terpencil, terpelosok gitu. Masih banyak yang kekurangan air, terus masih ada juga yang tidak terjangkau listrik kayak gitu ya. Berarti kan, mmm, belum rata friend ya. Nah, tapi itu balik lagi sih, balik lagi ke kesulitan ya atau, ya kesulitan yang dialami pemerintah kita untuk menjangkau semua itu, ya karena mungkin tempatnya saking jauhnya terpelosoknya harus nyebrang hutan ya, nyebrang lautan, nyebrang sungai,
sampai harus melewati hutan misalnya. Nah, mungkin dilihat dari itu juga. Jadi ya sebagai masyarakat, sebagai pemerintah tentunya, mereka tentunya juga berusaha ya. Berusaha terbaik walaupun masih belum maksimal, belum terpenuhi semuanya. Kayak gitu ya. Karena balik lagi nih, friend. Adil itu emang sangat sulit ya untuk dilakukan, tapi bukan berarti nggak bisa, harus tetap usaha gitu ya. Gimana caranya biar adil, seadil mungkin. Jadi kalian kalau misalkan ada yang cowok-cowok kali ya, yang cowok-cowok merasa, aduh nanti aku mau poligami misalnya, sebaiknya pikirkan dulu ya, apakah kalian bisa ya bersikap adil karena adil itu sangat sulit ya. Heeh. Jadi susah banget Ren ya. Jadi emang harus ya benar-benar harus ekstra banget agar tidak menyakiti yang lainnya gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ke sini ya. Kalau dilihat dari strata sosial ya, strata sosial bangsa Indonesia setelah kemerdekaan ini tidak mengalami perubahan sebenarnya. Tidak mengalami perubahan ya. Atau kita cek dari yang pertama dulu deh, strata sosial yang utama. Nah, ini diduduki oleh kaum pemodal dengan kebijakan ekonomi liberal ya, dimulai masa Orde Baru dengan saat ini. Jadi ini yang utama ya, friend ya, strata utama atau yang ibaratnya yang paling kaya lah ya, kaum pemodal berarti pemilik perusahaan mungkin, pokoknya orang-orang yang paling apa ya, kekayaannya lebih banyak gitu ya, lebih unggul dibandingkan yang lainnya gitu. Nah, kemudian ada juga strata sosial yang kedua. Ini adalah kalangan birokrat ya, sorry, birokrat penyelenggara negara yang dengan penyakit KKN yang akut dari masa Orde Baru sampai saat ini. Nah, ini kalau penyelenggara negara berarti ini berkaitan dengan pemerintah kayak gitu ya. Nah, ini masuk ke strata sosial kedua gitu. Kemudian kalau strata sosial ketiga ini adalah para pekerja profesional ya. Jadi ada ya para pekerja profesional ini masuk ke strata ketiga, friend ya, dengan pekerjaan profesinya masing-masingnya. Ya misalnya kayak dosen ya, kayak gitu. Nah, ini bisa masuk ke strata strata sosial ketiga ya karena ada di pekerja profesional gitu ya. Nggak cuma dosen sih, masih banyak dokter ya, kayak gitu dan lain sebagainya. Oke, kemudian di urutan yang keempat ada strata sosial keempat ya. Ini tetap tidak beranjak dari masa penjajah Belanda dulu yang menikmati paling sedikit. Nah, paling sedikit nih, friend ya. Paling sedikit kesejahteraan di alam kemerdekaan ini. Siapakah itu? Ini ada petani, ya, buruh, pekerja rendahan, ada nelayan. Akibat daya dukung kehidupan makin menurun di pedesaan dan terpaksa melarikan diri ke kota tanpa modal pendidikan dan keahlian apa-apa. Nah, ini yang paling strata sosial yang terbawah atau yang keempat kayak gitu ya, friend ya. Ya walaupun ini sih, tapi tergantung ya, friend ya. Tergantung, misalkan, oh kalau petani itu pasti di bawah gitu, padahal dia tuh soalnya banyak dan dia hidupnya sejahtera, kayak gitu. Mungkin ada yang kayak gitu juga ya. Nah, kalau kayak gitu, friend ya, kalau petani karena kan petani nggak semuanya ini dong ya, petani ada juga yang apa ya, materinya juga banyak gitu ya. Nah, berarti ini bisa aja masuk ke strata sosial ketiga ya, friend ya, karena kan udah profesional dalam bidangnya gitu dan kesejahteraannya udah cukup ya, udah cukup nyaman. Jadi tergantung dari bagaimana kesejahteraannya ya dalam hal materi gitu. Ya, baru masuk ke empat ya. Oke? Oke, selanjutnya kalau kita lihat secara garis besar sila kelima ya, ini mengalami masalah dan kekurangan dalam bidang perekonomian nasional ya dan kesejahteraan sosial yang tidak merata. Nah, ini emang masih belum merata sebenarnya, belum merata dalam bidang perekonomian nasional dan kesejahteraannya. Nah, untuk contoh konkretnya kita cek dulu ya dari pasal-pasal yang terkait di sini. Di sini ada pasal 33 ya, Undang-Undang 1945. Sorry, tentang kesejahteraan sosial.
di mana di ayat 3 ini disebutkan bahwa bentar ya. Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini berarti kan seharusnya rakyat Indonesia dapat menggunakan air kan? Ya, harusnya bisa menggunakan air secara gratis. Terus bisa ini ya, merata merata ya, tapi ternyata sudah apa ya, rakyat tuh harus bayar gitu. Dan tidak terbukti kayak gitu kan ya. Jadi banyak di daerah-daerah yang mereka tuh untuk akses air bersih aja harus bayar gitu ya. Ada yang masih seperti itu. Nah, jadi di sini adanya kesenjangan alias bentuk ketidakadilan kayak gitu ya. Tidak sesuai dengan pasal tersebut. Yakni pasal 33 ini ya. Undang-Undang 1945 gitu. Nah, kayak gimana di situ ya? Ini contohnya kayak di NTB ya. Di NTB tuh masih ada yang seperti ini, Fran. Karena penggunaan air, maksudnya air di sana emang agak sulit ya, agak langka gitu. Jadi untuk mendapatkan air bersih agak sulit ya. Jadi malah diminta untuk bayar. Nah, ini agak miris sih emang. Ya, kita mungkin bersyukur kali ya yang tinggal di Jawa ya, Pulau Jawa. Sehingga kita tidak mengalami hal itu. Tapi gimana dengan mereka? Nah, ini harusnya perlu ini lagi ya, diadili lagi. Maksudnya pemerintah harus lebih memperhatikan hal ini tentunya. Nah, kemudian mereka harus membuat sumber air sendiri ya. Jadi untuk mendapatkan air mereka harus membuat sumber kan. Ya, hingga hal tersebut dijadikan sebagai iklan salah satu perusahaan air minum ya. Kemudian kelangkaan minyak dan bahan bakar. Jadi selain ada air ya, kelangkaan air, ada juga nih kelangkaan minyak dan bahan bakar bensin ya. Padahal Indonesia kaya akan segala macam kekayaan alam ya. Yang kita tahu emang Indonesia tuh kaya banget kan ya. Negara paling kaya lah ya. Pokoknya kaya gitu ya. Nah, tetapi realitanya bangsa Indonesia ini harus antri. Nah, harus antri membayar mahal untuk mendapatkan kebutuhan tersebut ya. Jadi apa ya? Kalau kita lihat tuh mungkin ini, dalam segi pengelolaannya ya atau masih banyak yang mengekspor apa nih kekayaan Indonesia gitu sehingga kita sebagai masyarakat pribumi atau bangsa Indonesia tidak mendapatkan hal tersebut kayak gitu ya atau mm, tidak mendapatkan hak kita gitu ya. Ah, Oke, selanjutnya kalau di pasal 31 Undang-Undang 1945 tentang pendidikan ini juga belum terlaksana dengan baik. Ini juga sama ya, belum terlaksana dengan baik. Biaya sekolah setiap tahunnya semakin meningkat. Nah, ya kan yang kita tahu tuh ya, semakin lama biaya sekolah itu semakin mahal ya, semakin tidak terjangkau ya, semakin tidak ternilai gitu. Nah, padahal harusnya kan di pasal ini ya, semua orang Indonesia atau bangsa Indonesia itu wajib memiliki pendidikan ya. Jadi ini dia adalah bentuk kesenjangannya atau ketidakadilannya. Kemudian ada juga mungkin beasiswa emang masih banyak ya. Beasiswa masih ada. Cuman kadang beasiswa ini disalurkan tidak merata, Ren ya. Kadang malah salah orang. Orang yang seharusnya bisa ya, bisa mampu membiayai pendidikannya malah dapat beasiswa gitu ya. Padahal harusnya beasiswa lebih mementingkan orang yang kurang mampu gitu ya, tapi masih mau sekolah, bersemangat untuk sekolah gitu. Kemudian pendidikan, pendidikan pun mengenal kata diskriminasi ya. Karena penduduk kota saja yang dapat merasakan pendidikan dengan baik, sedangkan daerah-daerah tertentu sulit dijangkau oleh manusia, apalagi teknologi yang didapat. Nah, bentuk pendidikan pun juga masih sama ya, masih ada kesenjangan atau bentuk tidak adil ya. Karena di daerah-daerah tertentu ya masih tidak mendapatkan fasilitas yang sama dengan yang ada di kota gitu. Kalau kita lihat di Jakarta ya, wah itu udah paling oke gitu ya, semuanya kayak ada gitu ya.
fasilitas semuanya ada, perpustakaan, proyektor segala macam ya. Sangat mudah didapat dan diakses kalau di kota. Tapi gimana kalau dengan saudara-saudara kita yang di pelosok ya, apalagi kayak di daerah perbatasan gitu ya. Itu masih sulit, friend ya, untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti di kota. Tuh. Jadi ada ketidakadilan di dalam sini ya, alias masih belum merata. Nah, oke. Berikutnya, kalau kita lihat ya, berdasarkan pengalaman nilai Pancasila, oh sorry, nah berdasarkan pengalaman nilai Pancasila, khususnya sila kelima ya, maka seharusnya aplikasi sila kelima dalam masyarakat itu sebagai berikut ya. Jadi pengaplikasiannya atau gimana sih penerapannya di lapangan? Yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur ya. Jadi harus bisa mengembangkan perbuatan yang luhur. Jadi bersikap baik, moralnya itu harus oke, harus baik gitu ya. Kemudian mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan ya. Nah, ini juga penting ya. Selanjutnya, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Jadi kita harus adil terhadap sesama, tidak membeda-bedakan ya. Nah, kemudian menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, ini juga hak dan kewajiban itu harus sama. Enggak cuma haknya doang ya harus oke. Kewajibannya juga harus sama ya. Harus adil. Jadi timbangannya harus rata gitu ya, harus sama rata, enggak berat sebelah gitu. Oke, kemudian menghormati orang lain juga. Jadi kita hidup di dunia ini, di negara ini harus bisa menghormati orang lain ya, friend ya. Tanpa adanya rasa respect ya, menghormati, itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman dalam diri setiap orang ya. Jadi kalian harus bersikap menghormati kayak gitu. Selanjutnya, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan. Nah, ini juga ya, friend ya, yang bersifat pemerasan ini juga harus dihindari ya, gitu. Oke. Nah, selanjutnya tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Nah, jadi kalau kalian mungkin berkecukupan ya nantinya atau sekarang gitu ya. Nah, hindari nih friend ya, sifat-sifat yang pemborosan atau gaya hidup mewah. Misalkan, wah aku ini udah cukup nih, udah cukup mampu bayar listrik atau menggunakan air sembarangan gitu ya. Dibuang-buang juga aku masih ada, masih cukup gitu. Nah, sebaiknya jangan seperti itu, biarpun kalian kaya ya. Kalau yang sesuatu yang mubazir atau sia-sia gitu ya, itu sebaiknya jangan dilakukan ya. Jadi tetap matikan listrik ya, kalau tidak digunakan, terus jangan membuang-buang air, karena kita harus ingat friend, banyak banget saudara-saudara kita di daerah lain yang tidak merasakan hal itu, tidak memiliki air yang cukup, bahkan air bersih harus bayar. Terus listrik kadang juga masih nggak ada yang masih pakai obor gitu ya. Nah, kita yang sekarang hidup di kota dan memiliki cukup uang untuk membayarnya gitu, jangan merasa, "Waduh aku udah cukup nih, udah punya ini ya, udah punya uang untuk membayarnya. Nah, terus ya udah aku mau boros sesuka aku." Nah, jangan seperti ini, kayak gitu ya. Jadi kita harus memikirkan orang lain juga. Hemat itu nggak apa-apa, hemat itu pangkal kaya emang sih ya. Jadi, harus diperhatikan itu juga ya, jangan, apa ya, gaya hidup mewah itu juga ya, sebenarnya sesuatu yang nggak penting atau nggak butuh, itu mending kalian ini ya, kalian hindari gitu ya. Walaupun mungkin setiap orang punya hobi sendiri-sendiri. Nah, ini boleh kalian perhatikan gitu ya, friend ya. Oke, selanjutnya ini tidak menggunakan hak milik ya, hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Jadi yang berkaitan dengan kepentingan umum sebaiknya jangan sampai kalian merugikan kepentingan umum, friend ya. Gitu. Jadi boleh diperhatikan juga. Nah, selanjutnya kalian juga bisa suka bekerja keras. Nah, kerja keras ya. Berkaitan kerja keras. Kerja keras itu kalian tahu nggak sih, friend? Istilah istilah ini ya, istilah kalau apa tuh, hasil tidak akan oh sorry, ya hasil tidak akan mengkhianati usaha, ya. Jadi semakin kita berusaha, semakin kita bekerja keras ya walaupun nanti ada campur tangan Tuhan juga sih, ya.
Tapi kalau kita udah berusaha ya, kita udah berusaha semaksimal mungkin, hasilnya tuh pasti bakalan baik gitu ya, friend ya. Bahkan oke. Walaupun di sana nanti akan terdapat jatuh bangun ya. Bisa apa ya? Ya jatuh bangun kayak gitu. Nah, tapi nanti pasti ada masanya kalian menikmati hal yang kalian perjuangkan gitu. Tapi ini tidak berlaku untuk hati kayaknya. Atau dengan perasaan kayaknya. Karena kalau kita berjuang pada perasaan atau orang yang salah, kayaknya hasilnya juga ini berarti ya belum tentu berhasil juga. Karena namanya hati, hati itu pemiliknya kan Tuhan gitu yang bisa membolak-balikannya gitu. Jadi ini berbicara soal tentang kerja keras ya, tentang gimana sih kita untuk mencapai impian kita. Nah, itu kalau kalian berusaha pasti bisa gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang tanya gimana kalau saya bekerja keras, maksudnya berusaha untuk mendapatkan sesuatu, maksudnya mendapatkan hati seseorang gitu. Ya, boleh-boleh aja sih, boleh. Tapi semua itu tergantung dari campur tangan Tuhan biasanya, friend ya. Karena seseorang kalau udah ilfeel ya, atau seseorang udah gak suka gitu ya, mau kita berusaha sebagaimanapun caranya, itu nggak akan berhasil ya. Nah, jadi ya kalian boleh pikirkan lagi kali ya, pikirkan lagi atau apakah aku sudah berjuang di tempat yang benar gitu. Tapi kalau untuk kerja keras impian ya, pekerjaan atau sesuatu yang ingin kalian capai, nah itu tergantung dari kerja keras kita ya, karena nggak berhubungan dengan hati juga ya. Walaupun kadang ada yang mikir, oh ini berkaitan juga dengan nasib gitu ya. Oh aku udah berusaha keras nih, tapi nasib aku jelek, jadi masih aja gagal. Nah, eh mungkin ada nasib juga, tapi gini Ren ya, kerja keras itu tetap banget dibutuhkan ya. Karena sesuatu itu pastilah ada hasilnya walaupun sedikit-sedikit ya. Pasti ada yang kita dapatkan ya walaupun sedikit-sedikit gitu. Walaupun nggak nampak. Tapi kadang ketidaknampakannya itu ya karena kita aja yang nggak bisa melihatnya ya dari kebermanfaatan yang sudah kita lakukan. Maksudnya dari usaha yang kita lakukan itu kan pasti memiliki kebermanfaatan yang kadang nggak kita lihat dampaknya. Padahal kalau orang lain lihat itu ada dampaknya gitu ya. Karena kan setiap orang kan pasti memiliki target sendiri-sendiri ya, target sendiri-sendiri atau pencapaian sendiri-sendiri atau hasil yang diinginkan sendiri-sendiri kayak gitu ya. Kadang kita dibutakan untuk pada sesuatu yang ya udah aku tuh maunya ini gitu, nggak bisa yang lainnya. Padahal yang lainnya itu masih berjejer ya. Mantri maksudnya sesuatu itu suatu manfaat lain tuh udah kita dapatkan ya, tapi kita fokus pada suatu hal itu yang tidak tergapai itu. Nah, jadi kita nggak merasakan kebermanfaatan tersebut kayak gitu. Intinya tetap bekerja keras atau tetap berusaha bagaimanapun keadaannya gitu. Oke, selanjutnya ini kalian juga dalam penerapannya pengamalan nilai Pancasila yang berikutnya ini suka menghargai juga ya. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, ini juga penting ya. Kemudian suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Ini juga penting. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada? Ya, Bu. Iya, aman? Aman, aman. Oke. Yaudah, saya mau kasih kalian video dulu deh. Nanti boleh kalian coba amati, kalian analisis. Ini ada nggak nih orang-orangnya? Dimas, Haikal, ada Dimas? Ada Ada, ya? ada. Oke, Haikal, ada nggak Haikal? Ada. Hadir, Bu. Oke, Kawa, ada Kawa? Mana nih Kawa? Ada Bu, Ada. ada.
Oke, Alfi ada nggak nih? Cek dulu nih. Ada, Bu. Ada Salman, ada nggak Salman? Ada Salman? Oke, ya udah. Nah, sekarang coba yuk kita tonton dulu videonya. Boleh disimak ya, Van ya? Nah, boleh disimak baik-baik dulu. Tunggu sebentar. Kedengeran nggak ya suaranya? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Adit sebagai perwakilan dari organisasi kemasyarakatan. Apakah benar Bapak adalah kepala desa dari Desa Benjaya? Iya, benar Mas. Perkenalkan, nama saya Al Fauzan. Biasa dipanggil Pak Al. Selamat datang Pak. Dan maaf kalau kondisi desa kami sekarang terlihat luluh lantah dan juga tidak terkondisi. Iya Pak, tidak apa-apa. Di sini saya juga datang untuk membantu dan sekiranya membicarakan tentang perkembangan desa pasca dilanda tsunami. Terima kasih Mas atas perhatiannya untuk desa kecil kami. Alhamdulillah, untuk perkembangan desa kami sangat tertolong dan menerima banyak bantuan. Ada bantuan dari warga sekitar, anggota-anggota, serta banyak organisasi masyarakat lain dan juga badan pemerintahan yang sudah sangat membantu perkembangan desa kami ini. Wah, senang saya mendengarnya Pak. Ternyata banyak di luar sana yang peduli terhadap sesama. Padahal akomodasi untuk sampai ke tempat ini tergolong tidaklah mudah. Desanya yang terpencil, namun masih mendapat perhatian yang banyak serta pertolongan dari banyak orang yang semuanya datang dalam jangka waktu yang sangat cepat. Benar Mas, walau sekarang banyak rumah yang terhempas oleh laju ombak tsunami, bantuan-bantuan dari orang banyak sudah dapat memperbaiki tempat tinggal kami lagi. Dan sebelum renovasi pun kami sudah diberi papan, pahan dan juga pangan yang cukup pasca bencana. Dan pembangunan pun tidak menghabiskan waktu yang cukup lama, hanya dalam seminggu. Semua warga di sini sudah bisa kembali tinggal di rumah mereka masing-masing. Syukurlah ya Pak. Kira-kira bagaimana dengan Bapak sendiri? Bagaimana dengan kondisi keluarga Bapak? Apa mereka semua baik-baik saja? Alhamdulillah, semua keluarga saya di sini baik-baik saja, Mas. Semua warga di sini pun semuanya baik-baik saja. Tidak ada satupun yang harus kehilangan anggota keluarga. Walau banyak dari kami yang kehilangan harta dan juga benda, namun syukurlah semuanya masih diberi umur yang panjang. Oh, kalau begitu alhamdulillah Pak. Saya sangat senang mendengarnya. Dan ngomong-ngomong Pak, ini kami ada sumbangan dan juga bantuan dana. Walau mungkin memang tidak banyak, tapi kami berharap bantuan dana ini cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta mempercepat pemulihan desa hingga semuanya bisa menjadi seperti semula. Terima kasih banyak Mas atas bantuannya. Saya sebagai perwakilan desa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas dan seluruh anggota organisasi yang telah membantu kami. Sama-sama Pak, sudah kewajiban kita sebagai sesama untuk menolong satu sama lainnya. Kalau begitu saya izin pamit dulu ya Pak. Baik Mas, sekali lagi terima kasih untuk bantuannya. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar dari kisah Bu Fitri untuk memahami sila kelima dari Pancasila. Bu Fitri sedang beres-beres rumahnya. Tak selang lama, ada ketukan pintu dari luar rumah. Permisi, Bu Fitri. Siapa ya? Pagi-pagi begini namu. Sebentar. Permisi, Bu Fitri. Oh, Pak RT. Ada apa ya, Pak? Ini Bu, ada hal yang penting yang akan kami sampaikan. Oh, begitu. Baik, Pak. Mari masuk. Baik, terima kasih. Mari Pak, masuk juga. Silakan duduk, Bapak. Bagaimana, Pak? Jadi begini Bu, kedatangan saya dengan Bapak ini kemari untuk memberitahu Ibu
bahwasanya Ibu mendapat program bedah rumah dari Kementerian PUPR. Kementerian PUPR. Maaf Pak, sebelumnya PUPR itu apa ya Pak? Jadi, Kementerian PUPR itu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari sensus penduduk di lingkungan RW dan RT setempat, rumah ibu termasuk kategori RTLH. Jadi, perangkat desa mengajukan ibu dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di tahun. Alhamdulillah. Jika benar begitu, lalu bagaimana selanjutnya Pak RT? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Trisno. Silakan Pak Trisno. Baik Pak RT, terima kasih. Perkenalkan saya Tresno Bu Fitri. Saya mendapat surat tugas dari atasan untuk menyampaikan perihal program BSPS ini. Untuk berkas-berkas sudah diselesaikan atas nama Bapak Nasir. Betul Bapak, betul Ibu. Jika boleh tahu, Pak Nasir boleh dibantu untuk ikut dalam mendengarkan informasi. Betul Pak, ini kediaman Bapak Nasir. Tapi saat ini saya tinggal sendiri. Suami saya sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Oh maaf Ibu, saya turut berduka cita atas meninggalnya suami Ibu. Oh iya, Pak Trisno, mohon maaf sebelumnya. Saya lupa mengabarkan perihal terkait. Memang betul dari kami mendaftarkan atas nama Bapak Nasir. Oh, tidak apa-apa Pak RT. Setelah pulang dari sini, mungkin saya akan secepatnya update status kepemilikan rumah ya Pak ya, yang akan direnovasi. Yang tadinya maaf almarhum Bapak Nasir jadi Ibu Fitri. Dan nanti saya akan informasikan kepada pihak administrasi. Selanjutnya Ibu dimohon untuk tanda tangan dalam surat terima program BSPS ini ya, yang akan dilaksanakan lusa ya Ibu ya, sampai 20 hari ke depan. Oh, lusa ya Pak ya? Baiklah kalau begitu. Iya Ibu, lusa. Nanti tidak hanya mandor, tukang, dan kenek saja yang merenovasi rumah Ibu, melainkan ada 2-5 babinsa yang ikut serta untuk membantu mempercepat renovasi rumahnya. Oh, baik Pak Trisno. Apakah saya boleh bertanya terkait renovasi rumah ini? Oh boleh Bu, silakan. Baik Pak, untuk rumahnya sendiri apa aja ya yang direnovasi kalau boleh tahu? Jadi begini Ibu, untuk rumah sendiri kami mengganti pondasi rumah yang lebih layak huni ya Ibu ya. Seperti tiang-tiangnya akan menggunakan baja ringan, akan tetapi untuk denah rumah sendiri kami tidak merubahnya. Kita ikuti denah rumah seperti sedia kala begitu Ibu. Untuk batu batanya kami menggunakan batu bata merah ya Ibu ya, dan sudah diplester dan sudah di keramik. Oh, begitu. Baiklah Pak. Sebentar ya Pak ya. Saya ke dapur dulu. Tidak perlu repot-repot, Bu Fitri. Tidak repot Pak, justru tidak enak. Ada tamu tidak disuguhkan apapun. Sebentar ya Pak ya. Silahkan dilanjut Bapak. Pak RT, apakah bapak-bapak di sekitar lingkungan rumah Bu Fitri ini bisa turut andil membantu merenovasi rumah ini? Begini Pak Trisno, dikarenakan di sini banyak sekali bapak-bapak yang setiap harinya itu bekerja ya, sama seperti Bapak juga. Mungkin nanti akan saya usahakan kepada teman-teman dan bapak-bapak di RT ini untuk setiap harinya ada yang membantu secara berkala gitu ya Pak ya, tapi tidak secara massal. Untuk secara massal mungkin kami bisanya hanya di. Oh, baiklah jika seperti itu keadaannya. Saya berterima kasih ya Pak ya atas kesediaannya untuk membantu gitu mempercepat, karena sejujurnya kami pun keteteran akan program renovasi yang tertunda Pak akibat pandemi tahun lalu. Dengan seperti ini semoga lebih cepat Amin, amin, amin. Semoga cuacanya pun bersahabat ya Pak ya. Mengingat ini bukan bulan-bulan hujan Pak. Semoga diberi kelancaran atas renovasi rumahnya Bu Fitri ya. Amin. Pak RT, Pak Tresno, mari diminum kopinya, dicicipi singkong rebusnya.
Maaf baru ada ini. Wah, terima kasih banyak, Bu. Tidak perlu repot-repot nih seharusnya. Iya Ibu, singkongnya legit sekali. Sebelumnya Ibu Fitri dan Pak RT, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai renovasi rumah ini? Sepertinya sudah ya, Pak ya. Baik Bu Fitri dan Pak RT, sepertinya saya harus undur diri terlebih dahulu karena saya harus melanjutkan memberi kabar renovasi ini ke penduduk yang lain. Seperti itu Ibu. Oh, baik Pak Tresno. Terima kasih atas kunjungan dan informasi. Semoga 2 hari ke depan kita bisa bertemu kembali ya, Pak. Baik Ibu, mungkin 20 hari ke depan saya akan cek secara berkala ya Ibu Bapak. Tapi untuk yang stay di rumahnya Ibu Fitri, mungkin nanti ada mandor ya Bu ya, yang bisa memonitor dari sisi lapangan dan nanti lapor ke pihak saya. Dan Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. sama-sama Ibu. Ya mari saya permisi pamit dulu. Bro, kita ke tempat biasa yuk. Nongkrong kita. Ya udah, ngikut ae. Bro, lu tahu si Maul gak? Sekarang dia udah jadi YouTuber terkenal. Tapi menurut gue konten gambarnya biasa aja dah. Tapi banyak banget yang subnya. Ya elah, lu juga belum tentu bisa, bray. Ya, mending ngopi. Hoi Dayat. Lujo, lama bedah gue nungguin lu. Iya. Sorry tadi ada urusan bentar bro. Oalah, yo wes Gan, ayo kita gerak. Iya Gan, gak enak lama si Wahyu nunggu kita. Wih. Ramai bedah nih kafe. Iya. Di mana nih Wahyu? Iya dah, gak odo nampak nih si Wahyu. Ki Ajo. Di sana si Wahyu. Iyo si Wahyu, samperin kui. Duduk sini bro. Lu udah lama di sini yu. Lumayan, udah ada 15 menitan. By the way kalian mau mesan juga bro? Boleh tuh. Permisi bang, mau mesan lagi? Ya bang, mau pesan apa ya? Pesan macchiato 1 bang, lu mesan apa ya? Gue 60 bang 1. Gue ke bang harap ditenggi ya. Sip, terima kasih bang. Gimana yu hasil editing video kewarganegaraannya? Nah iya yu, udah berapa persen progresnya? Hampir selesai bro. By the way lumayan banyak yang diedit bro. Boleh kami lihat hasil sementaranya yu? Nah, iya yu. Ini bro hasil sementaranya.
Jelek bedah animasinya. Gakpo bro, lumayan bagus kok editingnya. Mono odo bro, coba lihat, gak odo transisinya sama kurang sinematik bro. Iya sorry bro, gue masih belajar editing video, jadi hasil videonya alang kadarnya. Ah payah lu, gue kira ujago editing. Jangan gitu bro. Kita harus menghargai karya orang lain walaupun itu bagus atau tidak. Tapi emang kenyataan gitu bro. Gak gitu bro. Lu gak tahu betapa susahnya ngedit video. Setiap orang juga memiliki keahlian yang berbeda-beda, jadi lu jangan asal menjudge orang. Mungkin saja orang yang lu hinan karyanya kedepannya karyanya itu banyak bermanfaat bagi banyak orang dan bisa mengharumkan nama bangsa. Sorry ya yu, gue kilaf tadi udah tidak menghargai karya lu. Iya gak apa ya, gue dah maafin lu. Yang penting lu jangan mengulangi kesalahan lu lagi. Permisi bang, ini pesanannya. Iya bang, terima kasih bang. BDW abis liburan panjang nanti kita mau kemana nih bro? Nah ya, mau stay kasihan kemana bagusnya nih? Kenapa kau? Kau mengganggu tidurku. Lalu? Kau tidak boleh melakukannya. Maaf. Kau tidak boleh merebut hak orang lain. Orang lain punya hak untuk istirahat. Baiklah, maaf. Sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki butir-butir pengalaman yang diatur dalam Ketetapan MPR Nomor 2, MPR 1978, dan sudah diperbaharui setelah reformasi dengan Ketetapan MPR Nomor 1, MPR Nomor 3. Salah satu butir-butir pengalaman Pancasila sila kelima yakni menghormati hak milik orang lain. Dalam sila kelima juga diingatkan untuk saling menghargai hak milik orang lain, sehingga tidak menggunakan hak milik pribadi untuk merugikan kepentingan umum. Misalnya, dengan tidak mengganggu kenyamanan orang lain dalam beraktivitas. Oke, udah ya. Coba. Tadi nyimak nggak, Bren? Agak panjang tadi ya. Jadi itu video dari kakak kelas kalian ya, tapi bentuknya animasi gitu ya, gambar. Jadi mereka buat sendiri untuk menjelaskan atau eh apa ya, menayangkan tentang implementasi sila kelima gitu. Oke, sekarang saya mau tanya dulu nih, kalau dari kalian gimana sih isinya? Apa yang bisa kalian tangkap di sini? Boleh dong, silakan angkat suara sebelum diunjuk, ditunjuk yuk. Ada?
Oke, coba dari Dimas dulu deh. Dimas gimana Dimas? Iya Bu, Mm-mm. Tadi menyimak? nyimak Bu, ada beberapa. Oke, gimana menurut Dimas apa yang bisa diambil dari video tersebut? Kalau 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 menurut saya, kalau untuk yang tadi, yang bagian bagian orang yang bikin video editing itu Mm-mm. lebih mempresentasikan sila ketiga Bu. Kenapa tuh? Semuanya kah? Kan tadi ada banyak ya. Nah ya, hmm, tadi yang saya lihat itu baru itu doang sih Bu, yang tadi yang orang edit video itu, yang animasi. Orang yang edit video. Yang animasi tentang bikin video itu, yang ngumpul di kafe. Hmm. Oh, iya iya iya. Yang ngumpul di kafe, oke. Iya. Nah, eh, eh, itu kenapa bisa sila ketiga menurut Dimas? Halo Dimas? Iya Bu. Sebentar Iya, Bu ya. iya. Oke, mari sama kita lihat kali ya. Yang ini ya, Dimas ya. Ini kan? Iya Bu. Saya Hi, lebih macam-macam. Kalau saya melihatnya kayak ada macam-macam orang dari beragam daerah gitu Bu. Dari logat bahasanya. Oke. Terus ada lagi? duduk sini bro. Paling yang sisanya itu Bu, yang sila kelima. Lumayan. Karena mau buat video untuk ini, By the way, untuk berguna bagi masyarakat dan negara. permisi bang. Oke. Oke, Dimas. Ada yang baik nggak menurut Dimas di sini? Ada yang sudah baik? Mau pesan apa ya? Pesan macchiato satu bang. Apa Bu? Ada yang udah baik dari video ini? Apa yang menarik dari video ini? Sip, terima kasih bang. Ya harus menghargai setiap orang lain. Udah berapa persen? Oke. Hampir Ada lagi nih, selesai, Mas? bro. By the way, lumayan banyak yang diedit bro. Tidak Bu. Lihat hasil sementaranya. Udah ya? Nah, Oke, terima kasih Ini bro, Dimas hasil atas sementaranya. komentarnya. Coba sekarang kita ke Haikal. Kalau Haikal gimana Haikal? Boleh yuk bersuara dulu. Ada Haikal? Halo, Haikal? Halo, Haikal? Ada? Mana nih Haikal nih? Kemana Haikal? Kalau Kawa ada nggak Kawa? Halo Kawa? Halo guys. Mana nih orang-orangnya nih? Haikal nggak ada, Kawa nggak ada. Ayo ditinggal HP-nya. Kalau Alfi ada nggak Alfi? Ada Bu. Mm-mm. Gimana kalau menurut Alfi? Kalau menurut saya kan ini animasi, berarti nggak ada kayak komentar tentang gimana kualitas videonya, audionya. Mm-mm. Soalnya kan animasi. Tapi paling agak ini aja sih Bu. Kan kalau dari video yang kemarin-kemarin, dari awal sampai akhir tuh kan nyambung. Terus ini kan uh, per scene tuh beda-beda kan. Kadang ada yang kayak nabrak aja gitu Bu. Kayak Oke. dari satu Mm. materi ke materi lainnya tuh nabrak, jadi kadang ada yang sebenarnya maknanya bagus tapi kadang nabrak aja gitu Bu, yang nggak pas ditaruh di situ.
Oke, karena banyak cerita di dalamnya ya. Ada Iya, beberapa emang di sini. Iya. Ada yang nggak sesuai nggak menurut Alfi dengan sila kelima dari cerita yang banyak ini? kalau yang nggak sesuai sih semuanya sesuai sih Bu. Mungkin intinya sila kelima. Mungkin ada yang beberapa yang sisi apa? Intinya tuh sila kelima, tapi ada kayak beberapa yang mengambil dari sila lain. Mungkin untuk mendukung sila kelima harus ada sila lain dulu gitu. Oke, berarti kayak campur gitu ya dari sila-sila yang lain. Oke, ada lagi Alfi? Udah sih Bu gitu aja. Oke, terima kasih Alfi. Ya Bu. Kalau kalau dari Salman gimana? Salman. Ya Bu, Iya, boleh dong komentarnya coba. komentarin apanya nih Bu? Nah, boleh dari apa aja dari segi isinya, mungkin ada yang nggak sesuai atau dari segi apa yang udah kamu simak? eh Tadi tuh kalau bagi saya sama kayak Dimas ya Bu, yang apa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu tuh menurut saya tuh paling masuknya itu yang di scene tadi yang di kafe. Itu tuh bukan salah 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 salah. Apa scene yang di kafe itu lebih masuk ke sila ke apa ya? Karena kan kayak kebebasan berpendapat kan Bu. Yang di kafe itu. Nah kurang lebihnya sih itu aja sih Bu. Kalau saya juga agak bingung tadi lihat ininya apa pengambilan materinya. Ada yang apa tadi tuh Eko sama Edi ya Bu ya, lupa saya tuh namanya tuh. Itu kayak saya kurang nyimak juga, terus yang apa renovasi rumah. Nah, mungkin karena kebanyakan video dan apa videonya itu beda-beda gitu Bu. Tidak apa terus-terusan gitu videonya. Mungkin itu aja sih Bu. Oke. Ya agak susah aja ya Bu mungkin bagi saya nangkepnya. Oke. Oke, terima kasih nih Salman atas komentarnya. Iya, jadi kalau kita lihat di sini ya friend ya, ini dari satu video ada terdapat banyak scene ya. Jadi banyak adegan yang ceritanya beda-beda, tapi mereka mencoba untuk menjelaskan tentang penerapan dari sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi cukup menarik. eh Kalian banyak mengomentari soal ini ya, yang di sini ya. Nah, tentang yang ada di kafe ini. Nah, karena di sini mungkin dari segi persatuan ya, persatuan Indonesia banyak dominannya ke sila persatuan Indonesia karena dari macam-macam budaya gitu ya. Kemudian adanya persatuan atau Bhinneka Tunggal Ika. Betul banget sih, mantap. Oke, kalau gitu, friend. Jadi kalau kita ambil kesimpulan ya dari materi kita hari ini ya. Hari ini kan tentang sila ke-5. Nah, jadi sila kelima ini ya merupakan Pancasila yang merupakan dasar falsafah negara Republik Indonesia secara resmi tercantum di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 19 Undang-Undang Dasar 1945 ya yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus. Nah, nilai-nilai keadilan atau nilai-nilai yang tertuang dalam sila kelima ini mempunyai konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus terwujud ya dalam kehidupan bersama antara lain keadilan distributif. Nah, ini penting banget ya. Jadi dalam sila-sila kelima ini ada apa tuh? Nilai-nilai keadilan yang penting ya. Ada keadilan distributif, terus ada juga keadilan legal ya. Terus ada juga keadilan kumulatif. Nah, selain itu Pancasila mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan ya. Kelebihan-kelebihan tersebut terletak pada tujuan utama sila kelima ya. Jadi tujuannya adalah untuk menyamaratakan semua hak dan kewajiban masyarakat gitu ya. Jadi harus adil. Nah, sedangkan kelemahannya terletak pada pelaksanaan yang belum maksimal. Karena balik lagi ya, friend ya, tadi adil tuh mungkin emang gampang ya untuk diucapkan, tapi untuk penerapannya sangat sulit. Karena adil itu kadang melibatkan dengan perasaan seseorang gitu ya. Apakah ini setiap orang tuh udah merasa adil belum ya? Kadang kita yang
menjalankan atau kita udah merasa adil nih, tapi ternyata orang lain tuh belum merasa adil gitu ya. Karena balik lagi ke setiap orang-orang itu, setiap diri orang tuh kan beda-beda gitu ya. Jadi ada juga kecemburuan sosial dan semacam gitu tuh, itu membuat kita merasa tidak adil gitu ya. Jadi emang pelaksanaannya belum maksimal. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak, sobat? Ada pertanyaan? Atau udah aman? Aman ya? Oke, ini saya mau ngecek ininya punya Dimas nih. Punya Dimas, punya Alfi ya. Tunggu. Alfi masih ada kan, Alfi? Ada Bu. Oke, mari kita cek ya, Alfi ya. Makalahnya ya. Ini nanti boleh diperbaiki ya. Ini besar banget, Alfi. Kayak lapangan bola aja ya. Nanti boleh diperkecil ya, Alfi ya. Iya Bu. 3 cm aja ya. 3 cm. Kanan, kiri, atas, bawah 3 cm. 3 cm. Makalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Ini pakai apa sih? Beda-beda ya fontnya. Fontnya boleh diganti jadi ini aja ya. Jadi apa? Times New Roman ya. 12. Iya Bu. Gitu. Terus ini di bawahnya dikasih prodinya ya, Alfi ya. Di bawahnya dikasih prodi. Berarti ini Syaroni ikut bikin nggak? Atau bikin sendiri, Alfi? Bikin Bu. Oh, bikin juga. Oke. Oke, kemudian ini berapa sih? Oh, ini kalibri ya. Nah, ini boleh diperhatikan lagi nih. Hmm. Nah, ini nggak rata, ini kamu kelihatan nih kayak kopas doang nih. Yang cakep ya kopasnya ya. Nah, ini daftar pustakanya juga nggak ada ya. Kalau makalah itu harus lengkap, Ren ya. Ada daftar isinya, ada bab-babnya, dan ada kesimpulannya, sarannya, penutupnya, daftar pustakanya. Nanti boleh diperbaiki ya, Alfi ya, sama Saroni ya. Oke? Ini belum Oke. lengkap soalnya. Oke. Oke, kalau gitu. Sekarang saya mau tanya dulu, gimana proses pembuatan videonya? Udah sampai mana? Terakhir sih udah ini Bu, bikin cari ide buat per sila tuh scene-nya tuh kayak apa. Jadi sekarang lagi kayak nyusun skrip. Oh, lagi nyusun skrip. Iya Bu. Siapa yang buat? Kalau skrip yang buat Ana Bu. Oke. Berarti Analhak ya? Iya Bu. Oke. Kalau peran-perannya udah belum? Misalkan ini yang editing gitu. Kalau mungkin peran di skripnya belum ya, karena kan kita nggak tahu skripnya kayak gimana. Kalau yang editing saya Bu. Oke, yang edit Alfi. Ada lagi nggak Alfi? Selain Alfi, sendiri doang? Iya sih Bu, saya doang. Oke, kalau gitu. Ini mau mulai kapan? Deadline skripnya dulu deh. Itu kapan katanya? Dikasih deadline nggak? Ini Bu, sebenarnya tuh kemarin tuh kami kan yang hari Rabu tuh sebenarnya mau rapat. Karena kebetulan yang datang itu belum semua. Dan yang datang itu kan ada Saida, terus Haikal, Alfi, saya dan Charoni. Saida sama Haikal ini tuh kebetulan perwakilan BEM Bu. Jadi mereka lagi rapat. Gitu kurang lebihnya Bu. Jadi kemarin tuh belum sempat. Baru bikin skrip doang ya Pi ya? Kurang lebihnya gitu Bu. Baru bikin skrip sama apa? Mungkin bahasannya tuh mentahan dari isian konten itunya Bu. Baru sampai situ aja Bu. Oke, rencananya ini nggak sih kalian udah ngomongin soal mau bikin videonya tuh ketemu atau virtual tuh gimana? Ada pembicaraan soal itu nggak? Mungkin pastinya sih ketemu ya Bu. Cuman kayak buat si Ana itu kan dia jauh ya Bu.
Analhaq. Dia bantu bikin skrip dan mungkin editing, Bu. Oke, oke. Oke, kalau gitu berarti udah berjalan ya. Tinggal ini aja. Sebenarnya kalau kita lihat ini pertemuan kita tinggal 2 minggu lagi ya. Iya, 2 minggu. Berarti 3 mingguan nih, friend. Ya, untuk menuju ke UAS. Jadi waktu kalian sekitar 3 minggu lah, kurang lebih ya. Nah, ini boleh sambil disusun. Kalau bisa nanti dikasih deadline juga ya untuk Analhaq selesai kapan. Jadi biar kalian udah bisa proses ambil rekaman itu kan tag-nya mungkin bisa beberapa kali. Takutnya nggak bisa sehari kan. Mungkin bisa sampai beberapa hari. Terus belum juga editingnya mungkin lama juga ya, Halfi ya. Untuk editing biasanya prosesnya emang agak lama gitu. Jadi boleh dikasih deadline lah ya di bagian skripnya. Jadi biar nggak terlalu lama juga. Nanti diingetin ya Analhaqnya ya. Terus satu lagi titipan dari saya. Kalau ada teman-teman kalian yang nggak join atau mungkin gimana gitu, nggak masuk, nggak hadir tanpa keterangan atau di grup nggak nimbrong gitu, kalian boleh japri ya, di japri aja. Kalau di sini kan Saida nggak ada. Nanti kalian boleh bantu Saida juga ya. Jadi nggak hanya Saida aja. Nanti boleh di japri siapa aja tuh yang mungkin nggak nyaut di grup atau nggak ada kabar. Jadi ditanyain gitu. Gimana soal penugasan ini? Karena kan bareng-bareng ya. Jadi butuh kekompakan kerja sama bersama ya. Jadi boleh kalian rangkul ke teman-temannya, dihubungin ya satu-satu buat yang nggak timbrong gitu ya, biar dapat nilai UAS juga gitu. Oke, ditip itu ya Oren ya. Terus ya udah kita absen dulu deh. Ntar ya. Kita absen dulu dari IF. Devin nggak ada ya, Devin nggak ada. Dimas ada ya, Dimas ada. Halid tadi ada ya, Halid ya? Halid mana sih? Halid nggak nyaut. Oh nggak ada Halid ternyata. Haikal yang ada ya. Halid nggak ada. Halid kemana Halid? Alfi ada ya, Alfi. Salman ada. Saroni nggak ada. Ada yang belum disebut? IF? Sudah semua, Bu. Oke. Terus ke SI. Saida kemana ya? Nggak ada kabar ini Saida. Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada, Bu. Oke. Oke. Terus TI. TI. Analhaq kemana? Tadi perasaan ada ya? Kemana tuh dia? Atau nggak ada? Masuk nggak sih Analhaq tadi? Masuk, Bu, masuk. Sekarang Analhaq sering hilang-hilang nih di bagian akhir. Kemana dia? Mungkin dia itu kali, Bu, saya juga WA sama dia kadang dibalasnya lama, Bu. Katanya sih dia lagi ya mungkin RTO kalau nggak salah ya, Bu, bahasan dia tuh. Kayak hilang jaringan gitu, Bu. Oh gitu. Ya udah, oke. Oke. Tadi Haikal ada ya? Haikal ada. Kawa ada juga ya? Hadir, Bu. Kawa ada. Oke. Wildan ada nggak? Wildan nggak ada ya? Oke. Ada yang belum gue sebut? TI? Aman ya? Oke kalau gitu. Udah aman. Nah, pertemuan kita cukupkan hari ini ya, Fren ya. Sampai sini ya, Fren ya. Nanti boleh dilanjutkan lagi untuk pembuatan videonya. Kalau misalnya ada kesulitan kalian boleh berkabar ya. Boleh berkabar ke saya, ke grup, atau mau konsultasi atau mau butuh saran-saran juga boleh ya. Jadi boleh aktif aja di dalam grup. Jadi nggak hanya di kelas aja gitu ya. Boleh tanya-tanya. Kendalanya, kesulitannya apa boleh didiskusikan ya. Oke? Oke, kalau gitu cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kalian ke depannya ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.